korban juga dimutilasi dan disiksa, dicungkil matanya saat mereka masih hidup. Seorang wanita hamil telah dipotong janinnya dari rahimnya. Muda, brutal, psikopat, satanik, dan pengagum Hitler. Inilah Three Guys One Hammer. Antara bulan Juni-Juli 2007, pembunuh berantai Viktor Zayenko dan Igor Suprunyuk yang disebut sebagai Dnepropetrovsk Maniak secara brutal membunuh 21 korban dalam waktu kurang dari 1 bulan dan merekam kejahatan mereka dalam sebuah video. Namun banyak yang tidak menyadari perbuatan mengerikan mereka. Viktor Zayenko dan Igor Suprunyuk tampaknya remaja biasa, simpatik, mudah bergaul. Mereka berasal dari keluarga baik-baik. Ayah Suprunyuk adalah seorang pilot pribadi mantan presiden Ukraina yaitu Leonid Kuchma, dan ayah Viktor Zayenko adalah seorang jaksa lokal. Mereka belajar dengan baik di sekolah. Mereka diperlakukan dengan baik. Tapi Zayenko dan Suprunyuk memiliki sisi lain di kehidupan mereka. Siang hari mereka belajar dan melakukan hal-hal biasa. Namun di malam hari mereka pesta berburu. Pada tahun 2007, ketika gelombang pembunuhan brutal yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda Dnepropetrovsk, korban dipukul kepalanya dengan palu, mata dicongkel, telinga dipotong ketika korban masih hidup. Dua pembunuhan pertama terjadi pada tanggal 25 Juni 2007. Korban pertama adalah seorang wanita berusia 33 tahun, yaitu Ekaterina Ichenko, yang sedang berjalan pulang setelah minum teh di dekat apartemen temannya. Menurut pengakuan Zayenko, dia dan Suprunyuk sedang berjalan-jalan. Suprunyuk membawa sebuah palu. Saat Ichenko berjalan melewati mereka, Suprunyuk berputar dan memukul bagian samping kepala Ichenko. Mayat Ichenko ditemukan oleh ibunya pada pukul 5 pagi, dalam waktu 1 jam setelah pembunuhan pertama. Kedua pria itu menyerang korban berikutnya, yaitu Roman Tatarevich, saat dia tidur di bangku dekat lokasi pembunuhan pertama. Kepala Tatarevich dipukul dengan palu, membuat wajahnya tak bisa dikenali. Bangku itu terletak di seberang jalan, bersebelahan dengan kantor kejaksaan setempat. Pada tanggal 1 Juli 2007, dua korban lagi, yaitu Yevgenia Grishchenko dan Nikolai Serchuk, ditemukan terbunuh di kota terdekat Novomoskov pada malam 6 Juli. 3 orang lagi dibunuh di Dnipro. Yang pertama adalah Igor Nexpoloda, kemudian Yelena Shram, seorang penjaga malam berusia 28 tahun yang dibunuh di sudut jalan Kosyora. Menurut pengakuan Zayenko, saat Shram berjalan ke arah mereka, Suprunyuk memukulnya dengan palu yang dia sembunyikan di balik bajunya dan memukulnya beberapa kali lagi setelah dia terjatuh. Kemudian para pemuda itu membunuh seorang wanita bernama Valentina Hansa, seorang ibu dari 3 anak dengan suami yang disabilitas. Keesokan harinya, 7 Juli, 2 anak laki-laki berusia 14 tahun dari Pidorodne, kota terdekat, diserang saat mereka pergi memancing. Salah satu dari mereka, Andrei Shidyuk, terbunuh, tetapi satunya, Vadim Lyakov, berhasil melarikan diri setelah bersembunyi di semak-semak. Kemudian pada 12 Juli, Sergei Yatsenko, 48 tahun, pria yang cacat karena serangan kanker, hilang saat mengendarai sepeda motornya. Tubuhnya yang babak belur ditemukan 4 hari kemudian dengan tanda-tanda serangan brutal. Pada 14 Juli, Natalia Mamarchuk yang berusia 45 tahun mengendarai skuternya di desa Diovka. Saat dia melewati daerah berhutan, 2 pemuda itu mendekatinya dan menjatuhkannya. Mereka kemudian memukulinya sampai mati dengan palu dan pergi dengan skuter korban.
12 pembunuhan lagi menyusul, seringkali dengan banyak mayat ditemukan pada hari yang sama. 2 korban ditemukan setiap hari dari 14 Juli hingga 16 Juli 2007. Para korban tampaknya dipilih secara acak yang memiliki kerentanan terhadap serangan, termasuk anak-anak, orang tua, gelandangan, atau orang di bawah pengaruh alkohol. Sebagian besar korban dibunuh dengan menggunakan benda tumpul, termasuk palu dan palang konstruksi baja. Pukulan sering diarahkan ke wajah mereka, membuat wajah mereka tak bisa dikenali. Banyak korban juga dimutilasi dan disiksa. Beberapa korban dicungkil matanya saat mereka masih hidup. Seorang wanita hamil telah dipotong janinnya dari rahimnya. Tidak ada kekerasan seksual terhadap para korban yang dilaporkan. Beberapa korban juga dirampok, mulai dari ponsel dan barang berharga lainnya. Harta benda mereka digadaikan ke toko barang bekas di daerah tersebut. Namun, sebagian besar korban memiliki barang-barang yang dibiarkan utuh. Pembunuhan mencakup wilayah geografis yang luas. Selain di Dnipro, banyak terjadi di daerah terpencil Oblast Dnipropetrovsk. 3 tersangka, Viktor Sayenko, Igor Subrunjuk, dan Alexander Hansa, ditangkap pada 23 Juli 2007 saat Subrunjuk mencoba menjual ponsel yang dicuri dari seorang korban di Pegadaian setempat. Polisi berhasil melacak lokasi ponsel tersebut setelah pemilik toko menyalakan untuk memeriksa fungsinya. Sayenko dan Subrunjuk ditangkap di kasir toko tersebut. Hansa ditangkap di rumahnya. Dia berhasil membuang ponsel dan perhiasan curian ke dalam toilet. Barang-barang itu ditemukan, tetapi semua informasi di telepon hilang. Ketiga tersangka pernah bersekolah bersama pada usia 14 tahun, dan mereka menemukan beberapa kesamaan. Sayenko dan Igor Subrunjuk sama-sama takut dengan ketinggian, dan mereka juga takut akan dibuli, kata Sayenko. Hansa memiliki fobia terhadap darah. Lalu Subrunjuk menyarankan untuk mengatasi ketakutan itu dengan menyiksa anjing-anjing liar. Mereka menangkap anjing-anjing di kawasan hutan dekat rumah mereka, menggantungnya di pohon, mengeluarkan isi perutnya, dan berfoto di samping mayat hewan tersebut. Bukti penuntutan banyak dari foto-foto yang diambil oleh para tersangka saat mereka masih di bawah umur. Beberapa foto menunjukkan anak laki-laki menggambar swastika dan simbol lainnya dengan darah binatang dan memberi hormat nasi. Dalam salah satu foto, Subrunjuk berpose dengan kumis singkat gigi, mirip dengan kumis Adolf Hitler. Ketiga pemuda itu didakwa terlibat dalam 29 insiden terpisah, termasuk 21 pembunuhan dan 8 serangan. Subrunjuk didakwa dengan 27 kasus, termasuk 21 pembunuhan berencana, 8 perampokan bersenjata, dan 1 tuduhan kekejaman terhadap hewan. Sayenko didakwa dengan 25 kasus, termasuk 18 pembunuhan, 5 perampokan, dan 1 tuduhan kekejaman terhadap hewan. Hansa didakwa dengan 2 tuduhan perampokan bersenjata yang berasal dari insiden 1 Maret 2007 di Kamiansk. Ketiganya mengaku dengan cepat, meski Subrunjuk kemudian mencabut pengakuannya. Pengadilan mereka dimulai pada Juni 2008. Subrunjuk mengaku tidak bersalah, sementara 2 tersangka lainnya mengaku bersalah atas semua tuduhan. Bukti penuntutan termasuk noda darah pada pakaian tersangka dan rekaman video pembunuhan. Kasus ini disidangkan oleh panel hakim yang diketuai oleh Hakim Ivan Sayenko. Penuntut meminta hukuman penjara seumur hidup untuk Sayenko dan Subrunjuk dan 15 tahun kerja paksa untuk Hansa. Karena Ukraina tidak memiliki hukuman mati sejak Februari tahun 2000, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan hukuman mati inkonstitusional pada bulan Desember 1999. Penuntut tidak menetapkan motif di balik pembunuhan itu. Wakil Menteri Dalam Negeri Nikolai Kupiansky berkomentar, bagi para pemuda ini, pembunuhan adalah seperti hiburan atau berburu. Di persidangan,
terungkap bahwa Suprunyuk mengumpulkan potongan koran tentang kasus tersebut. Beberapa foto kejahatan memiliki keterangan tambahan, termasuk yang lemah harus mati, yang kuat akan hidup. Kemudian, sebuah video pembunuhan dengan palu beredar di internet. Korban masih bernafas setelah obeng ditancapkan ke otak yang terbuka. Para tersangka kemudian mencuci tangan dan palu mereka dengan botol air dan mulai tertawa. Hanya 2 tersangka yang muncul dalam video, dengan 1 orang selalu berada di belakang kamera. Korban dalam video diidentifikasi sebagai Sergei Yatsenko dari desa Taromsk. Pembunuhannya terjadi pada 12 Juli 2007 dan tubuhnya ditemukan pada 16 Juli. Yatsenko berusia 48 tahun. Pada 11 Februari 2009, ketika terdakwa dinyatakan bersalah, Sayenko dan Suprunyuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Hansa dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Namun, kasus ini belum berakhir. Beberapa pemuda di Rusia mulai mengikuti jejak mereka.